Komisi 1 DPRP Papua menggelar rapat dengar pendapat membahas kasus pelemparan bom Molotov di kantor redaksi Media Jupi pada 16 Oktober 2024. Agenda tersebut dibahas di kantor DPR Papua pada 16 Mei. Dalam rapat dengar pendapat tersebut ada dua nama yang disebut sebagai terduga pelaku. Keduanya merupakan oknum TNI, yaitu Sersan 1 atau Sertu Devrat dan prajurit kepala atau Praka Arga Wisnu Tribaskara. Menurut Ditreskrimum Polda Papua, karena terduga merupakan anggota TNI, pihaknya tak punya kewenangan melakukan penyelidikan dan tahapan selanjutnya. Kemudian tidak bisa pula ditangani secara pidana umum. Untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan Kodam Cendrawasih, kemudian melimpahkan berkas kasus ke Kodam 17 Cendrawasih. Informasi selengkapnya terkait informasi ini, pemirsa, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunpapua.com, Putri Nurjanah Kurita yang akan melaporkan secara lengkap. Ya baik, dari Kota Jayapura Provinsi Papua melaporkan Komisi 1 DPRP Provinsi Papua menggelar rapat dengar pendapat atau RDP membahas kasus pelemparan bom Molotov di kantor Jubi pada tanggal 16 Oktober 2024 lalu. Agenda itu dibahas di kantor DPR Papua pada Jumat tanggal 16 bulan Mei 2025. Dalam RDP itu dua nama disebut sebagai terduga pelaku, yakni Sersan 1 atau Sertu Devrat dan prajurit kepala atau Praka Arga Wisnu Tribaskara. Kuasa hukum Jubi Simon Patirajawane mengatakan jika kasus tersebut di tingkat kepenyidikan berarti secara konstruksi bukti dan saksi sudah cukup. Menurutnya dalam kasus ini penyidik Polda Papua telah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa 9 saksi dan 2 saksi kunci merujuk pada siapa terduga pelaku. Menurut tim kuasa hukum Jubi, persentasi Direktur Reserse dan Kriminal Umum atau Diskrimum Polda Papua dalam RDP tersebut sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 184. Sebab berdasarkan urutan pembuktian saksi-saksi yang diperiksa sebanyak 9 orang dan serpihan bom Molotov telah dianalisis di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4. Kata Patirajawane mengatakan atas dasar penyidikan tersebut karena terduga pelaku adalah anggota militer, maka penyidik Polda Papua melimpahkan proses hukum selanjutnya ke Kodam 17 Cendrawasih. Tidak dilimpahkan ke kejaksaan. Sebab itu untuk proses peradilan adalah ranah peradilan militer, bukan peradilan sipil. Akan tetapi menurut tim kuasa hukum Jubi saat RDP pihak Kodam 17 Cendrawasih dalam presentasinya menyatakan berdasarkan hasil investigasi mereka lewat pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi yang disebutkan penyidik Polda melihat pelaku tidak konsisten memberikan keterangan saat diperiksa oleh pihak Kodam. Ketiga saksi yang menyatakan tidak mengetahui pasti pelakunya. Alat bukti motor dan CCTV juga disebut pihak Kodam tidak mendukung pembuktian sehingga berkas kemudian dikembalikan kepada Polda Papua. Tim kuasa hukum Jubi berpendapat seharusnya ada sinergitas antara penyidik Polda Papua dan polisi militer Kodam atau Pomdam 17 Cendrawasih sebab penyidik Polda Papua dianggap telah melakukan pemeriksaan sesuai standar KUHP, namun Kodam 17 Cendrawasih seakan membela dari pelaku sendiri. Tim kuasa Jubi juga menyatakan poin penting yang mesti diperhatikan oleh pihak TNI dan polisi adalah perlunya perlindungan terhadap saksi-saksi termasuk saksi kunci agar dapat memberikan keterangan tanpa ada rasa takut karena yang bersangkutan memilih keluar dari Jayapura setelah memberikan keterangan. Sementara itu saat RDP Diskrimum Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Fauzi Dalimunte menyampaikan bahwa dari pemeriksaan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi mengarah kepada terduga pelaku. Menurutnya saksi menyatakan kenal dan terduga pelaku sejak tahun 2023 yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat dan sering bertemu di tempat saksi. Fauzi menjelaskan bahwa dalam penyelidikan pihaknya telah menggunakan Inavis Portable System yang bisa face recognize dari data ataupun orang untuk bukti pencocokan pada Inavis Portable System. Menurut Diskrimum Polda Papua bahwa
karena terduga adalah anggota TNI, pihaknya tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan tahapan selanjutnya dan tidak bisa ditangani secara pidana umum. Wakil Asisten Intelijen Kodam 17 Cendrawasih, Letnan Kolonel Infantri Budi Suradi mengatakan setelah menerima pelimpahan berkas dari Polda Papua, pihaknya langsung membentuk tim investigasi untuk memeriksa saksi, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Budi Suradi merasa aneh dengan kesaksian yang menyatakan bahwa terduga pelaku mondar-mandir dan memamerkan diri sebelum melempar bom molotov di kantor Jubi. Menurutnya saat diperiksa Pomdam, saksi tidak menyebutkan terduga pelaku adalah Sertu Devrat dan Prakawisnu. Sementara itu, Gustaf Kawer dari tim kuasa hukum Jubi mengatakan bahwa peristiwa itu sangat aneh karena lokasinya sangat dekat sekali dengan pos-pos TNI, pusat TNI, Polsek, Polresta, bahkan Polda. Namun pelaku tidak dapat diungkap hingga saat ini. Kawer mengatakan bahwa Polda Papua menyelidik untuk pidana umum dan Pomdam menyelidik pidana militer. Seharusnya kedua institusi ini dapat bekerja sama dalam hal ini. Polda Papua menyampaikan hasil pemaparannya dan Kodam Cendrawasih sepertinya terkesan menyerah. Sementara itu Supriyadi Laling, Wakil Ketua 3 DPR Papua mengatakan pertemuan itu merupakan kali ketiga DPR melaksanakan rapat dengar pendapat terkait dengan kasus bom molotov yang terjadi di kantor Jubi. Menurut Supriyadi bahwa mengenai kasus tersebut DPR Papua ikut mendorong agar pelaku ini segera ditangkap. Pihaknya cukup antusias untuk mengungkap kasus dari kepolisian dan TNI yang sudah bekerja untuk mengawal dan DPR juga siap untuk mengawal hingga penyelesaian kasus hingga terungkap siapa pelaku dari pelaku pelempar bom molotov di kantor redaksi Jubi. Demikian. Ini hari berapa ya? Jumat. Hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, saya bersama rekan-rekan dari Komisi 1 dan anggota menerima audiensi rapat dengan pendapat dengan Kapolda Papua yang diwakili oleh Bapak Irwasda dan Bisrimun, kemudian dari Kodam Cendrawasih, kemudian dari rekan-rekan Jubi terkait kasus bom molotov yang terjadi pada tahun 2024 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang ketiga kami. Pada prinsipnya hari ini yang menjadi kesimpulan kami atas nama kelembagaan DPR Papua dan Komisi 1, pada prinsipnya hari ini kami menerima aspirasi dari rekan-rekan Jubi yang kami akan berkomitmen untuk kita bersama-sama mengawal kasus ini sehingga benar-benar terduga pelaku bisa terungkap dengan baik. Yang kedua, kita sudah mendengarkan tadi keterangan bersama, baik dari keterangan antara dari Kapolda dan TNI, di mana keterangannya saling bertolak belakang. Keterangan dari kepolisian sudah mengarah kepada terduga atau pelaku. Cuma persoalannya karena ini melibatkan dua institusi, baik dari kepolisian dan TNI, maka untuk menjaga marwah dan institusi kedua ini, maka kami tadi rapat kecil-kecil dengan rekan-rekan dari Komisi 1 untuk sepakat untuk kita bawa kasus ini ke Jakarta, baik di Mabes TNI, Mabes Polri, untuk menurunkan, untuk mengolah kembali olah TKP di lapangan dan mengidentifikasi. Tadi juga sempat ada masukan dari rekan-rekan Komisi 1 untuk membuat tim pansus kalau memang ini betul-betul dibutuhkan atau diperlukan. Tapi pada prinsipnya kami DPR Papua sangat antusias untuk mengungkap kasus ini karena siapa lagi yang akan kita kawal kalau bukan kita. Dari kepolisian sudah, kemudian dari TNI sudah, dan ini salah satu juga untuk menjaga nama baik dan marwah kelembagaan DPR Papua untuk kita bersama-sama mengawal kasus ini. Saya kira cukup ya. Kira untuk Mabesnya rencananya kapan? Mabesnya ini kita akan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan dari Komisi 1, kita akan koordinasi dulu. Apalagi kan masih ada beberapa agenda juga yang harus kita selesaikan di minggu ini. Tapi pada prinsipnya ini akan berjalan terus. Ini kan terbukti ini adalah pertemuan ketiga. Artinya kan barang ini kita jalan terus sampai betul-betul itu terbuka dan Jadi tidak ada lagi audiensi nanti. Jadi saya rasa sudah tidak ada karena tadi kita sudah mendengarkan dua keterangan dari, karena ini bukan
bukan sidang yang harus kita mencari kebenaran di sini. Kami sifatnya cuma memediasi. Kita sudah mendengar dari keterangan dua belah pihak. Kita tidak bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita akan bawa ke Mabes TNI dan Mabes Polri untuk melihat kembali. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.